Oke, selamat pagi Bu Jaya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sudah. Semoga selalu sehat dan selalu semangat bersama anak-anak menjadi anak-anak bangsa ya Bu ya. Bu Jaya, saya ucapkan terima kasih Bu sudah berkenan mengikuti kegiatan coaching ini. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah melakukan supervisi akademikku. Jadi tujuan kegiatannya adalah kami hanya mencoba merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi harapannya ketika nanti dari pra sama observasi kelas sama pasca pembelajaran atau pasca supervisi itu merasa santai saja, nggak perlu tegang, karena memang ini hanya sifatnya refleksi, artinya hanya membantu ibu mengukur bagaimana pencapaian pembelajaran itu di dalam kelas. Jadi ya, itu tujuan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya Bu Cahya, saya bertanya nih Bu, tujuan pembelajaran ibu hari ini apa ya? Ya, yang pertama yaitu peserta didik mampu membedakan hubungan hidup dan lingkungan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer menurut Mampu membedakan apa sih? hubungan makhluk hidup Oh ya, dan lingkungan hubungan ya. Dan hubungan. sebagai individu, populasi, Oke. komunitas, ekosistem, dan biosfer populasi masing-masing. Kemudian merancang ekosistem ini di lingkungan belajar atau lingkungan rumah menurut prioritas masing-masing. Oh, jadi intinya tentang membangun ekosistem dia? Iya. Yang diterapkan di rumah sama di sekolah itu ya? Oke, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Keterampilannya Pak. Jadi nanti mereka membuat apa ekosistem ini di lingkungan belajarnya atau di lingkungan rumahnya. Lebih ke keterampilan Iya. yang ingin dicapai. Selanjutnya Ibu, tadi kan sudah dibahas tentang tujuan pembelajaran, lalu ada area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian persiapan Ibu nih, persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nanti apa saja nih? Strategi-strateginya apa saja, mungkin medianya apa gitu, bisa diceritakan. Jadi saya pakai modelnya discovery learning Pak. Kemudian metodenya itu dengan praktikum, kemudian ada presentasi juga. Kemudian di anak juga praktikan. Kemudian Bu, setelah Ibu sudah sampaikan tentang metodenya, terus media-medianya juga Bu ya. Kira-kira untuk mendukung pencapaian Ibu dalam pembelajaran tadi, Ibu akan melibatkan siapa saja nih sebagai dukungan sistem untuk mencapai, Ibu kan masih pengen anak-anak itu bisa mengetahui tentang atau mempraktekkan tentang keterampilan dalam hubungan ekosistem tadi Bu ya gitu. Kira-kira pihak-pihak mana saja yang Ibu akan libatkan itu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi? Yang pertama kepala sekolah yang memberikan fasilitas di sekolah, kemudian peserta didik sendiri sebagai subjeknya kan, kemudian rekan sejawat. Oke. Berarti mau melibatkan rekan sejawat untuk? Ya, untuk konsultasi lah, berbagi ilmu kan. Oke. Kita sudah membahas tentang tujuan, lalu kita mengidentifikasi tentang area apa saja yang kita kembangkan. Terus Ibu sudah bisa menjelaskan tentang strategi apa saja yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Kemudian Ibu, saya ingin menanyakan komitmen Ibu. Karena di dalam pencapaian sebuah tujuan itu kan pasti ada namanya gagal dan berhasil ya. Seandainya Ibu berhasil, pasti Ibu akan senang dan juga akan merasa ya puas. Namun seandainya nanti ada hambatan, apa komitmen Ibu untuk bisa tetap menjalankan tujuan pembelajaran ini dengan cara apa saja gitu? Mesti tidak apa ya, tidak menyerah ya. Kalau misalnya gagal ya nanti kita coba lagi di
di pembelajaran berikutnya. Intinya ibu komitmen ya untuk tetap semangat mencapai tujuan pembelajaran dengan apapun upayanya, dengan kolaborasi dengan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Ini kegiatan kita sebelum saya masuk dalam kelas melihat ibu membelajarkan anak-anak. Jadi saya rasa cukup Bu, dan semoga nanti dalam kelas ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, lalu kegiatan pembelajarannya berjalan dengan sangat aktif, dan semoga dari awal sampai akhir nanti diberikan kemudahan dan pelajaran. Ya, itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Nanti saya mau izin masuk ke dalam kelasnya Ibu ya. Terima kasih banyak Bu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah siap belajar project kipas? Oke, berarti sudah siap buku-bukunya ya? Bukunya sudah di atas meja? Sudah? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum ya? Belum tahu ya? Tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Lihat kalau waktu itu di SMP ya, kita sudah belajar tentang apa itu populasi, apa itu individu, komunitas, ekosistem dan yang lain ya. Individu, populasi, kemudian komunitas, ekosistem dan. Oke, selamat siang Bu Cahya. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siang Pak. Alhamdulillah baik, sehat ya. Oke. Alhamdulillah kita tiba di hari ini Bu Cahya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi lebih dari kegiatan sebelumnya, yaitu supervisi akademik. Tapi sebelum kita mulai atau kita masuk ke dalam kegiatan, sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan saya, namanya Pak Tri Wijayanto. Beliau adalah pengajar praktik saya di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang nanti insya Allah kedepannya selama kegiatan kita pada hari ini akan mendampingi kita dalam pelaksanaan supervisi akademik. Apakah kira-kira Bu Cahya berkenan? Perkenan Pak. Berkenan ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita mungkin bisa langsung mulai Pak ya. Ya. Oke, Bu Cahya, kemarin kan kita sudah sama-sama melihat ya Bu ya. Ibu sudah menampilkan pembelajaran di kelas 10 TP. Kira-kira nih Bu, apa Ibu yang Ibu rasakan pertama setelah pasca pembelajaran kemarin? Kemarin saya sudah melakukan pembelajaran dengan tujuan yang sudah saya saya rancang di RPP ya, di baru ajar. Semuanya sudah tercapai. Anak-anak juga sudah saya minta untuk membuat ekosistem ini ya, dan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak tidak usah mencari yang susu telur yang mahal atau seperti apa, jadi itu sudah ada. Jadi anak-anak bisa langsung mencari dan mengikuti dengan baik. Ya, luar biasa. Sangat-sangat sangat-sangat adaptif ya. Dalam artian sekitar kita ada dan mungkin tidak membebani murid tadi Bu ya. Oke. Kemudian Bu Cahya, dari yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira nih Bu, dari persentase pencapaian tujuan pembelajaran sudah masuk di angka berapa Bu kira-kira? Mungkin 80%. Sudah masuk di angka 80%. Artinya, apakah Ibu merasa puas tentang pelaksanaan pembelajaran kemarin? Sebetulnya belum nih ya Pak, karena kalau kan saya buat kelompok ya, kelompoknya belum semuanya bekerja gitu. Kemudian kan saya minta untuk membuat video, videonya kan belum apa ya namanya, menarik gitu loh. Itu sih mungkin. Jadi nanti mungkin akan menggerakkan anaknya supaya lebih banyak untuk kerja dalam kelompok, dan kemudian
videonya juga mungkin karena tidak bersama-sama ya nanti membuatnya, jadi tidak menarik gitu. Oke. Jadi Ibu sampaikan tadi, Ibu menceritakan pencapaian tujuan pembelajaran sudah masuk ke angka 80% ya. Artinya sudah lebih dari 50% sudah menuju ke kesempurnaan sebetulnya nilainya. Nah, saja Ibu tadi bisa menyampaikan bahwasanya masih ada yang perlu diperbaiki atau Ibu masih belum puas terkait dengan keterlibatan murid untuk berpartisipasi membuat video yang lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian Ibu juga berharap kedepannya pembelajaran ini bisa menghasilkan satu video yang baik Ibu ya. Oke. Dari yang Ibu laksanakan kemarin Bu, terkait pembelajaran yang sudah terlaksana kemarin, apa Bu yang Ibu rasa itu jadi kekuatannya Ibu? Karena di mata pelajaran saya kan proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ya, jadi banyak anak untuk melakukan proyek, jadi anak bergerak gitu loh, jadi apa ya, psikomotornya ya. Jadi bukan cuman pengetahuan aja, keterampilan juga. Itu yang Ibu merasa kekuatan saya nih ya, itu luar biasa. Oke. Kemudian Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi Bu terkait tentang kelemahan dan juga kekurangan yang kita temui selama pembelajaran, rencananya nih Bu, ke depan apa yang akan Ibu kuatkan ke depannya terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kegiatan di hari kemudian? Mungkin akan tetap melakukan proyek-proyek yang lebih banyak lagi, dan anak-anak harus semuanya berikut aktif. Apa kira-kira dari mungkin strateginya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengaktifkan kembali gitu, atau lebih mengaktifkan dibandingkan sebelumnya, dengan cara apa mungkin? Mungkin Bapak bisa membantu saya untuk mengaktifkan Ibu ya. Kan selama ini kan Ibu sudah lama tuh ya, lama bersama-sama dengan murid kita gitu. Ibu pasti mengetahui bagaimana kriteria anak-anak Ibu gitu. Menurut Ibu nih, dari melihat kriteria anak-anak Ibu yang seperti itu gitu, apa yang sekiranya mampu membuat mereka itu tergerak tanpa harus mungkin ada paksaan atau apapun itu. Kira-kira menurut Ibu apa? Dengan cara apa? Mungkin diingatkan terus ya Pak ya, diingatkan dalam misalnya saya WhatsApp diingatkan, kemudian ada targetnya gitu. Mungkin itu sih yang berarti Ibu mengingatkan sama wali kelas sih sebenarnya. Lebih ke persuasi mengajak anak-anak ya. Apakah mungkin ada metode-metode Bu yang mungkin beragam atau mungkin yang belum pernah Ibu coba yang akan Ibu terapkan kepada anak-anak Ibu terkait untuk meningkatkan motivasi anak-anak? Adakah itu mungkin? Kalau boleh ngomong? Boleh, nggak apa? Kalau seperti reward itu boleh tidak? Gitu. Oke, memberikan reward kepada anak-anak. Atau punishment. Punishment, oke. Kalau saya boleh tahu nih Bu ya, karena ini sangat menarik sekali nih menggunakan rencana Ibu ke depan ya. Ibu berencana untuk menggunakan reward dan punishment. Kalau saya boleh tahu nih Bu, bentuknya seperti apa kalau reward itu? Hadiah seperti hadiah, oke. Kalau punishmentnya ya seperti apa ya? Ya dihukum gitu. Dihukumnya mungkin bentuknya seperti apa nih Bu? Mengerjakan tugas yang lain gitu. Tetap mengerjakan, dalam artian memberikan hukumannya masih berkaitan dengan pembelajaran Bu ya, tidak di luar konteks pembelajaran. Ya. Oke. Itu rencana Ibu ke depannya untuk bisa menggerakkan semangat anak-anak ya Bu. Untuk reward tadi Bu, saya sangat tertarik itu reward. Kenapa Ibu memilih itu? Memilih menggunakan hadiah gitu. Untuk membangkitkan semangat siswa, memotivasi agar dia tugasnya mengerjakan tepat waktu gitu. Oke. Apakah sebelumnya mungkin Ibu pernah menerapkan itu di pembelajaran lainnya mungkin? Sebenarnya kalau itu tidak sih, hanya pas waktu kenaikan kelas bagi rapot gitu, baru saya kasih apa yang nilainya. Oke.
Dan sebelumnya ibu hanya pernah melaksanakan pemberian reward itu ketika pembagian rapot saja Bu ya. Oke. Tapi untuk pembelajaran belum pernah. Oke. Jadi Ibu Cahaya tadi kan Ibu sampaikan terkait dengan punishment Ibu ya. Bahwasanya Ibu berpikir bahwasanya ketika memberikan punishment anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi apakah menurut Ibu punishment adalah sebuah pilihan yang tepat? Sebetulnya ya tidak. Sebenarnya pengennya ya semuanya mengerjakan dengan baik tanpa ada hukuman. Oke. Nah kira-kira nih Bu, ketika Ibu tadi sampaikan memang tidak tepat, ada nggak sih Bu kira-kira opsi lain atau mungkin rencana lain yang Ibu gagas atau Ibu rencanakan ke depannya untuk meningkatkan itu selain menggunakan punishment ini? Saya sih belum mencoba ya Pak. Mungkin akan menanyakan dulu kenapa kok dia anak tersebut tidak aktif seperti itu. Jadi mungkin akan melakukan pendekatan pendekatan ya Bu ya. Menanyakan apa yang menjadi kesulitan hambatannya untuk melaksanakan tugas seperti itu. Jadi rencana Ibu ke depan, Ibu akan membangun komunikasi yang lebih baik lagi bersama anak-anak. Itu sangat bagus sekali Bu. Yang akan Ibu laksanakan ke depan sudah sangat-sangat konstruktif sekali. Jadi Ibu bisa mau membangun komunikasi kepada anak-anak. Dan selama proses membangun komunikasi dengan anak-anak Ibu, kira-kira nih Bu, Ibu akan melibatkan siapa saja Bu? Apakah Ibu hanya langsung turun ke anak-anak atau Ibu akan bekerja sama dengan rekan sejawat atau seperti apa? Kalau misalnya saya sendiri bisa menangani ya saya sendiri. Misal tidak bisa, itu baru kita tolong ke teman yang lain atau ke yang lebih mengerti terkait dengan siswa tadi Bu ya. Selama ini pelaksanaan pembelajaran sebelumnya itu, apakah Ibu pernah kolaborasi dengan rekan-rekan lain yang seperti Ibu sampaikan tadi? Masih belum pernah ya? Atau mungkin pernah beberapa kali gitu terkait untuk meningkatkan semangat belajar anak gitu. Apakah selama ini Bu hanya sendiri atau mungkin pernah tanya dengan siapa guru BK-nya atau ya mungkin ya itu mungkin kalau misalnya tapi ya nggak banyak juga ya ada anak yang seperti itu. Nah biasanya saya langsung laporkan ke guru BK kira-kira seperti apa. Nanti guru BK akan memberikan solusi apa dulu yang harus saya lakukan. Oke. Jadi dari Ibu sampaikan tadi berarti Ibu sudah memiliki pilihan di luar memberikan hukuman sebetulnya Bu ya. Oke. Bagus sekali. Artinya Ibu tadi secara tidak langsung nampaknya sudah menemukan jawabannya sendiri Bu ya, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mencari cara atau strategi untuk meningkatkan semangat anak dalam pembelajaran. Oke. Seperti ini Bu Cahaya, dari kegiatan kemarin ini sudah kita laksanakan dan juga ditambah kegiatan kita pada hari ini yaitu pasca observasi. Saya melihat luar biasa Bu, Ibu sudah mengajar dengan sangat baik sekali. Ibu sudah memiliki runtutan dalam RPP-nya, rancangan pelaksanaan pembelajarannya sudah lengkap sekali dari awal, dari persepsi, terus penjembatan, terus ke bridging ke materi utama, terus pelibatan anak-anak sudah bagus sekali. Tapi luar biasa, Ibu bisa tetap mengevaluasi diri Ibu sendiri. Artinya Ibu bisa mengukur, oh ternyata masih ada yang kurang. Ketika Ibu bisa mengevaluasi, artinya Ibu memiliki visi ke depan untuk selalu memperbaiki, dan itu bagus sekali. Dan itu harus kita miliki sebagai seorang guru. Itu sangat menginspirasi bagi saya. Kemudian ketika kemarin saya mengikuti pembelajaran bersama Ibu, saya melihat Ibu bisa menerapkan strategi dengan sangat baik sekali, bisa menimbulkan anak-anak itu merasa terpancing ingin bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan. Kemudian anak-anak itu Ibu berikan keleluasaan untuk mencari referensi yang beragam. Ibu berikan mereka kesempatan untuk membuat sebuah hasil pembelajaran yang beragam. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat membuat ekosistem ini gitu kan. Itu bagus sekali Bu, karena pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin itu
seperti apa yang sudah pernah saya pelajari Bu, itu sudah mencakup 3 hal itu Bu. Yang pertama diferensiasi, di dalamnya ada diferensiasi kontennya, kemudian ada diferensiasi prosesnya, ditandai dengan apa, anak-anak menggunakan tugas-tugas yang berbeda-beda satu dengan lainnya, kemudian hasil produk pembelajarannya pun berbeda-beda. Itu sudah mencakup tentang hal yang berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran. Kemudian yang saya lihat kemarin juga Bu, Ibu sudah bisa menghadirkan apa ya, sebuah pembelajaran yang dimana ada kompetensi sosial emosional di dalamnya. Anak-anak tidak hanya belajar materi saja, anak-anak bisa menghadirkan dirinya secara penuh, mengikuti pembelajaran dengan penuh makna. Anak-anak merasa, oh ya, ini pembelajaran ini ada di sekitar saya nih gitu. Mereka sangat menikmati sekali dan itu sangat bagus sekali Bu. Itu yang saya dapatkan kemarin ketika pembelajaran. Walaupun Ibu di sisi lain tadi menyampaikan bahwasanya anak-anak masih ada beberapa nih yang nggak ikut serta gitu, tapi saya melihatnya malah itu bagus banget itu. Tapi tidak ada salahnya mungkin kalau misalkan Ibu ke depan akan Ibu kuatkan, itu akan sangat baik sekali tentunya. Kemudian yang terakhir Bu, yang saya tangkap juga di pembelajaran Ibu bisa menerapkan budaya positif yang bagus sekali. Budaya positif itu seperti yang saya pahami Bu ya. Jadi di dalam kelas itu harus terbentuk budaya positif yang dimana anak-anak itu merasa kelasnya itu adalah miliknya, ada ownership, ada kepemilikan di sana, di mana aturan di dalamnya dibuat bersama-sama untuk disepakati bersama-sama. Dan di situ saya lihat Ibu bisa memberikan apa ya, satu role kepada anak-anak untuk bisa diikuti bersama, dan anak-anak bisa mengikuti ketika ditandai dengan pembagian kelompok tuh. Anak-anak dibagi kelompok, mereka sangat aktif, mereka sangat antusias ketika dibagi kelompok. Kemudian ketika mereka pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas, harus bertanya, harus saling membantu satu dengan lainnya gitu. Dan itu saya lihat kemarin, walaupun sebetulnya tadi Ibu sampaikan ya, masih belum merasa kayaknya masih kurang nih, keterlibatan anak masih perlu dikuatkan lagi. Dan itu hal yang sangat positif juga ya. Artinya temuan yang saya lihat, saya melihatnya sudah bagus, tapi Ibu masih merasa kurang, itu bisa Ibu jadikan sebagai bahan refleksi ke depannya. Artinya semangat Ibu untuk memperbaiki itu yang kayak nampaknya harus dipertahankan itu. Ibu selalu semangat memperbaiki pembelajaran. Nah, dari yang sudah kita sampaikan tadi, saya dapat simpulkan pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sangat-sangat baik Bu, bagus sekali Bu. Kemudian Bu, tadi kan kita sudah membahas tentang terendahnya keterlibatan anak terhadap pembelajaran, dan Ibu sudah bisa mencari solusinya sendiri. Nah, jadi seandainya Bu nanti ke depan Ibu melakukan sebuah pembelajaran dan menemukan masalah yang serupa atau yang mungkin berbeda tapi mungkin mirip-mirip gitu ya, apa yang akan dilakukan? Pada pembelajaran saya itu agar tidak menggunakan hukuman lagi sebagai kalau misalnya anak tidak mengerjakan tugas, tapi dengan cara memberi pendekatan lebih ke pendekatan ya, lebih ke interpersonal dengan satu dengan mereka gitu. Kita menemukan solusi dari percakapan kita, dan itu luar biasa sekali Bu. Kita menemukan insight dalam pembelajaran ini. Ibu menyampaikan bahwasanya ketika nanti Ibu ke depannya menemukan permasalahan yang serupa, Ibu akan menggunakan pendekatan interpersonal ya, satu dengan lainnya langsung secara intim. Oke, jadi kita sudah berada di ujung kegiatan Bu, kegiatan Supervisi Akademik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cahaya yang telah berpartisipasi aktif dan mengizinkan saya untuk mensupervisi Ibu selama kegiatan pembelajaran. Dan luar biasa sekali, saya bisa menemukan insight pembelajaran yang luar biasa saya dapatkan dari Ibu. Ibu bisa menemukan bisa menggali masalah Ibu sendiri, dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Dan itu modal yang luar biasa bagi seorang guru gitu, dan sangat-sangat menginspirasi bagi saya ketika nanti sayanya pun juga menemukan masalah yang serupa ketika di dalam pembelajaran. Semangat selalu untuk Ibu dan sukses untuk kedepannya. Semoga pembelajaran Ibu berjalan lancar dan bisa bermakna bagi anak-anak. Jadi begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sukses untuk Ibu selalu, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.